konsisten dengan perkataan saya. Kalau dia on cam, kami berdua diskusinya di atas. Yang lain yang naik dulu teman-teman ya. Izin ya, bantu saya untuk konsisten dengan perkataan saya teman-teman ya. Ya. Gimana tadi? Oke, tadi saya sudah Mr. Fans. Tadi saya sudah sampaikan bahwa temanya kita kan mengenai salib. Iya. Ya, sesuai yang tertera di atas itu kan. Terus? Ya, nah saya mau tanya, apakah Bang Farouk, Bang Farouk percaya tentang penyaliban? Apakah saya percaya tentang penyaliban? Kalau dicerminkan dengan iman kami dalam iman Islam, terkhusus dalam surah An-Nisa 157 dan 158, benar adanya penyaliban itu. Kejadian penyalibannya benar ada. Tapi tentang siapa yang disalibkan, ya, di dalam Al-Qur'an Allah memastikan yang disalibkan itu bukan Isa ibnu Maryam, tetapi sosok yang diserupakan dengan dia. Nah, kalau kita komparasikan ke dalam iman Kristen, ya, mungkin ya Mr. Fans ini entah mendengar yang lagi viral atau tidak mendengar. Karena saat ini kan ada berita yang lagi viral tuh, di mana apologet Kristen itu saling berdebat atau bisa dikatakan konsili, mengadakan pertemuan untuk menyampaikan pendapat. Di mana ada salah satu apologet Kristen itu mengklaim penyaliban Yesus itu merupakan keinginan dari iblis. Nah, apologet Kristen yang lainnya mengatakan penyaliban dari Yesus itu merupakan keinginan dari Bapa. Nah, yang jadi pertanyaan ketika kita membahas tentang konsili penyaliban ini tadi, saya tanya kepada Bapak Pence, kalau Anda sendiri lebih condong kemana? Pendapat siapa? Penyaliban itu rencana dari iblis, keinginan dari iblis, karya dari iblis, atau keinginan dari Bapa? Jelas dari Bapa. Karena berarti penyaliban itu keinginan dari Bapa. Ya, jadi tanpa penyaliban maka tidak ada manusia bisa selamat. Karena melalui penyaliban ada pengorbanan anak Allah itu sendiri sehingga manusia bisa selamat. Tujuannya kan Yesus datang ke dunia ini kan untuk menyelamatkan manusia. Dengan cara bagaimana? Ya dengan cara mengorbankan dirinya. Begitu. Dan kemudian coba ketik di Google, tanyakan sama seperti pertanyaan itu. Kalau Pak Farouk tanya di Google, ketik di Google, nggak usah nanti kita buka Bible saja, Google. Itulah artinya. Kita baca Bible saja nanti. Itu kan jangan Google. Cerminan jawaban dari Kristiani begitu. Iya. Ya, oke. Ketika Anda mengatakan penyaliban itu adalah rencana dari Bapa, berarti dengan kata lain, Bapaklah yang menginginkan kematian Yesus di kayu salib, gitu. Betul sekali. Mengorbankan anaknya. Benar. Berarti Bapaklah yang menginginkan kematian Yesus di kayu salib, benar? Betul. Oke, kita buka ya. Yohanes 8 nomor 42. Latar belakangnya. Bisa saya cerita dulu? Nanti. Latar belakangnya nanti. Kita ke keinginan dulu. Kan kita bahas tadi keinginan. Yohanes 8 nomor 40 sampai 44 ya. Ketika Bapa yang menginginkan kematian Yesus dan Mr. Fans ini mengimani itu, apa kata Yesus dalam Yohanes 8 40 44 nih? Ini. Apa itu? Di mana letaknya? Yohanes 8 40 sampai 44. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku di sini siapa, Pak? Bapak Pence, aku di sini siapa? Yesus ya. Yesus seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka. Mereka di sini siapa? Mr. Pence, mereka di sini siapa?
Kami Mister, ini mereka di sini siapa mereka? Iya, mereka, ada kata mereka sebelum kata kami. Mereka di sini siapa mereka? ayat berapa itu? Ayat Mereka berapa? di sini adalah orang-orang Yahudi. Di ayat 41-nya, nomor 41-nya. Kami 41, kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Nah, jawab mereka. Mereka di sini siapa? Mereka orang Yahudi. Mereka di sini siapa? Ya, orang Yahudi yang hendak ngapain Yesus? Ya, orang Yahudi yang hendak membunuh Yesus atau hendak menyelamatkan Yesus? Kok menyelamatkan? Bagaimana menyelamatkan? Orang Yahudi di sini. Masa manusia bisa menyelamatkan? Iya, Tuhan? orang Yahudi di sini. Iya, orang Yahudi di sini berniat membunuh Yesus bukan? Iya, berniat Membunuh Yesus ya. Iya. Oke, berniat membunuh Yesus ya. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Di nomor 42-nya, Yesus berkata, "Kalau Allah adalah Bapakmu, kau akan mengasihi aku." Berarti dari sini kita dapat poin, Bapak itu mengasihi Yesus, tidak berkeinginan untuk membunuh Yesus. Lalu 43 apa katanya? "Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku." Nah, di 44 ini, "Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Melakukan keinginan-keinginan bapakmu, kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta." Sekarang saya tanya, ketika orang Yahudi berupaya untuk membunuh Yesus, yang jadi bapaknya siapa di sini? Jadi gini, Yang di sini jadi kan bapak mereka siapa di sini? Orang Yahudi. dalam perikop itu pembahasannya tentang keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah Iya, mereka adalah pembangkang. adalah orang-orang yang tidak Iya, mengikuti mereka adalah Yesus. pembangkang, betul. Ya. Iya, mereka tidak mengikut Yesus karena memang di dalam 2 Korintus 1 nomor 8 begitu dikatakan. Orang-orang yang tidak mengenal Yesus, mereka lah yang ingin membunuh Yesus. Kan gitu. 2 Korintus 1 nomor 8. 1 Korintus 2 nomor 8. Orang-orang yang tidak mengenal Yesus itu berupaya membunuh Yesus. Makanya saya sepakat. Orang Yahudi yang Anda katakan di situ tadi adalah orang Yahudi yang tidak mengenal Yesus. Karena mereka tidak mengenal Yesus, maka mereka berupaya membunuh Yesus, betul? Betul? Betul. Dan ketika mereka berupaya membunuh Yesus, siapa yang menjadi bapaknya? Oh, tidak seperti begitu. Pembunuhan Yesus itu adalah merupakan rancangan. Iya, nanti kita ke sana dulu. Mr. Fen. Iya, nanti kita ke sana. Sebelum kita argumentasi yang terjadi belakangnya dulu. Latar belakangnya dulu. Nggak usah kita pakai menggiring segala, nggak usah. Sekarang kita lihat contoh seperti Abraham itu disuruh oleh Allah Bapa untuk mengorbankan anaknya. Nah, apakah itu Allah jahat? Tidak. Di situ ada bahwa terjadi supaya Abraham itu punya ketaatan, dan memang dia taat untuk mengorbankan anaknya. Begitu. Nah, tapi Tuhan mengizinkan itu. Itu latar belakangnya tentang penyaliban. Jika mau disamakan dengan kisah Abraham, saya tanya kepada Bapak Pence, ketika Abraham berniat menyelaksanakan ingin mengorbankan anaknya, apakah anaknya jadi dikorbankannya? Apakah anaknya jadi disembelihnya? Tidak, digantikan tidak jadi ya. Ya, tidak jadi. Ketika Anda katakan Bapak berkeinginan mengorbankan Yesus di kayu salib, apakah Yesusnya jadi mati? Mati.
Mati berarti keinginan dari Bapak berbeda dengan kondisi yang dihadapi oleh Abraham. Tidak. Beda. Sama. Abraham Sama. itu tunggu Sama. dulu Pak, tunggu dulu. Iya. Sabar dulu, Iya. tenang dulu. Kita gantian, berdiskusinya gantian ya. Nanti Anda berbicara, baru saya berbicara. Ketika Abraham hendak mengorbankan anaknya, hal itu diurungkan nggak jadi. Karena apa? Anaknya nggak jadi sembelihnya. Ketika Anda katakan Bapak hendak mengorbankan Yesus, terjadi. Setelah itu Yesus mati di kayu salib. Cuman poin Betul. yang jadi pertanyaan saya di kajian saya tentang penyaliban ini tadi tidak mengarah kepada hal itu. Kan gitu. Dan saya tidak berupaya untuk memframing kemanapun atau mengarahkan kemanapun. Saya hanya minta Anda jujur membaca Bible Anda dalam Yohanes 8 nomor 40 sampai 44 saya baca tadi. Mereka di situ Anda sudah katakan orang Yahudi yang berupaya untuk membunuh Yesus, betul? Kata mereka di dalam ayat itu, kata aku di situ adalah Yesus. Kata mereka di situ adalah orang Yahudi yang hendak membunuh Yesus, betul? Ya. Betul? Betul. Nah, Ya. ketika orang Yahudi itu ketika orang Yahudi itu berniat hendak membunuh Yesus, siapa bapak mereka kata Yesus? A. Allah, B. Iblis. Kalau membunuh, maksudnya yang dimaksud di Iya. dalam Siapa Yohanes bapakmu? 8 tadi. Iya, karena kan Dalam namanya Yohanes 8. karena namanya pembunuhan Iya. itu adalah pekerjaan jahat. Makanya Yesus bilang, iblis bapakmu. Berbeda konteks. Nah, Konteks yang berbeda. Nah, Ya. oke. Saya ulang ya. Ketika orang Yahudi yang tertulis di dalam Yohanes 8:40-44 tadi berniat ingin membunuh Yesus, siapa yang jadi bapak mereka kata Yesus? A. Allah, B. Iblis. Iblis. Iya, pada konteks itu. Nah, Tetapi ada tetapinya, ya. Itu kan namanya eksekusi salib. Tetapi perencanaan salib itu adalah dari Bapa. Begitu. iya, nanti kita ke sana. Ini kita ke sini. Ini kita ke situ. Ini kita ke situ. Lalu kita komparasikan ya. Anda katakan keinginan untuk menjadikan Yesus mati di kayu salib adalah keinginan Bapak, betul? Ya. Keinginan Bapa. Keinginan untuk mematikan Yesus di kayu salib, membunuh Yesus di kayu salib, itu adalah keinginan Bapak, betul? Betul. Betul. Di dalam Yohanes 8 nomor 44 sampai 44, ketika orang Nggak usah Yahudi berniat membunuh nggak usah Yesus. diulang-ulang, itu sudah poin Tunggu, tadi enggak, bahwa iya, memang ini mau betul. dikomparasikan. Ini mau dikomparasikan. Ketika dalam Yohanes 8 nomor 40 sampai 44, saat orang Yahudi hendak membunuh Yesus, Yesus mengatakan iblis adalah bapaknya. Maka ketika Betul. Anda meyakini Bapaklah yang berniat untuk membunuh Yesus di kayu salib, berarti Bapak itu siapa? Allah atau iblis? Iblis pada versi yang itu. Iblis. Iya. Udah selesai. Beda versi, beda Ternyata perencanaan dengan eksekusi. Bapak yang Anda maksud di Di situ situ kamu tidak adalah mengerti. iblis. Di situ kamu tidak mengerti tentang Selesai. perencanaan dengan eksekusi salib. Di situ harus kamu mengerti perencanaan itu dari Allah Bapa, sedangkan Iya. eksekusi itu lain. Makanya Yesus bilang, karena kamu melakukan yang jahat, maka iblis bapakmu. Beda dong. Iya. Jadi Sudah? jadi begini ya. Saya jelaskan sedikit. Jadi Abraham disuruh oleh Tuhan untuk mengorbankan anaknya, dan Abraham setia, dan dia lakukan itu, tapi Tuhan larang. Kenapa Tuhan larang? Tuhan tidak mau mengorbankan orang berdosa. Tuhan mau mengorbankan anaknya sendiri yang tidak berdosa, untuk supaya manusia itu diangkat dari dosanya. Itu tujuannya tentang salib. Karena tanpa salib, maka manusia tidak akan bisa selamat. Begitu. Jadi itulah rancangan Allah. Rancangan Allah untuk menyelamatkan manusia. Kalau yang tadi peristiwanya tadi itu eksekusi salib. Begitu, bedakan. Jadi kita harus bedakan antara perencanaan dengan eksekusi. Jadi iblis di sini justru ingin menggagalkan penyaliban. Kenapa?
Kenapa iblis mengagalkan penyaliban? Agar supaya manusia itu tidak selamat. Ya, agar manusia itu janganlah ada yang selamat. Makanya iblis mengagalkan penyaliban. Coba lihat, baca di Matius 16 ayat 21 sampai 23. Ya, silakan dibaca. Petrus dirasuki oleh iblis agar dan menarik Yesus. Ya. Petrus mengatakan, janganlah hal itu terjadi. Karena Yesus sudah menyatakan bahwa dia akan menderita mati. Begitu. Tapi bangkit kembali. Yesus sudah menyatakan itu. Tapi Petrus tidak mau. Jangan begitu. Supaya itu dijauhkan dari Allah. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Bilang, pikiranmu adalah pikiran manusia. Enyahlah engkau iblis. Begitu. Jadi iblis di sini memang berupaya untuk mengagalkan penyaliban. Pertama, dengan cara menggoda iblis, iblis mencobai Tuhan Yesus. Dan ketika iblis mencobai Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus kan tidak takluk. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Disitulah Tuhan Yesus mengucapkan bahwa dia adalah Tuhan Allah. Kemudian peran iblis yang kedua yaitu membisikkan Yudas agar dia berkhianat. Dan Yudas ternyata dia berkhianat. Pada akhirnya dia menyesal. Dia menyesal tapi tidak bertobat. Sehingga dia mati bunuh diri. Itulah Yudas. Dan terakhir Petrus. Dan memang iblis itu berusaha untuk mengagalkan penyaliban supaya manusia itu tidak selamat. Begitu. Itu intinya penyaliban. Jadi lambang Kristen itu kan salib. Nah, di dalam salib itu ada kehidupan. Begitu. Boleh gantian, Mr. Fen. Sekali lagi, poinnya lagi, sedikit lagi. Jadi, kalau iblis merancang salib, penyaliban, maka orang Kristen tidak ada gunanya, sia-sia. Untuk apa orang Kristen hidup sementara salib yang merupakan karya besar agung dari Allah Bapa, rencana agung dari Allah Bapa, dirasuki oleh iblis, begitu. Intinya begitu, poinnya bahwa iblis menggagalkan penyaliban. Terima kasih. Oke, saya tanggapin ya. Ya. Inilah salah satu bukti bahwasanya teman-teman Kristen ini hidup di dalam dogma dan juga doktrin belaka. Mereka gagal memahami Bible-nya. Makanya saya bilang, kalau kalian ingin mengetahui Bible, tanyalah kepada mu'alaf yang sudah membaca Bible dan memahami Bible bertahun-tahun lamanya. Contoh Babang Faruk yang ganteng ini. Di dalam Bible tidak ada satu narasi pun di mana iblis berupaya untuk menggagalkan penyaliban. Tidak ada. Malahan iblislah yang menjadi otak penyaliban. Iblislah yang menjadi sutradara penyaliban. Iblislah yang menjadi sang skenario penyaliban. Karena apa? Karena bermuara dari Yohanes 13 nomor 2 dan nomor 2, nomor 3 sampai selanjutnya. Penyaliban tidak akan terjadi jika iblis tidak merasuki Yudas untuk menjual Yesus dengan 30 keping perak. Tidak akan pernah terjadi. Jadi apa yang kalian katakan itu hanya doktrin dan dogma belaka. Bahwasanya iblis berupaya membatalkan penyaliban. Justru iblislah yang menyempurnakan penyaliban, yang merekayasa penyaliban. Karena teman-teman Kristen nggak punya data lain, nggak punya kisah lain, nggak punya cerita lain selain yang tertulis dalam Bible. Penyaliban itu bermula ketika Yudas mengkhianati Yesus. Ketika iblis menghasut Yudas, merasuki Yudas. Adapun data di dalam Matius 16 yang disampaikan oleh Bapak Fens tadi, itu tidak ada sangkut pautnya dengan penyaliban. Karena di dalam Matius 16 tadi Yesus tidak berkata, "Aku harus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia." Tidak ada. Bahkan ketika Petrus menebas telinga dari tentara Romawi pada saat itu, Yesus itu memarahi dia dengan mengatakan dia iblis. Karena apa? Itu korelasinya dengan Yohanes 8 nomor 40-44. Iblis itu pembunuh manusia sejak dahulu. Yesus menyaksikan keinginan dari Petrus untuk membunuh tentara Romawi itu tadi. Maka Yesus mengatakan, "Iblis, pergilah kau wahai iblis." Karena
Yesus konsisten dengan apa yang dikatakannya dalam Yohanes 8 nomor 40 sampai 44. Siapapun yang berencana atau berniat untuk membunuh manusia, iblislah yang menjadi bapaknya. Yang kedua, kalau teman-teman Kristen tetap berpegang kepada doktrin dan dogma di mana kekejian dinisbatkan kepada Bapa yang telah mengutus Yesus, agama Kristen itu bisa bubar. Bisa bubar. Berarti ada beberapa pemahaman yang didapat di situ. Yang pertama, ternyata Bapa yang menjadi Tuhannya teman-teman Kristen itu keji. Kenapa keji? Dia membiarkan pembunuhan. Dia membiarkan penganiayaan terhadap Yesus yang dikatakan. Dan yang kedua, dia berarti telah berdusta. Bapak itu telah berdusta dengan perkataannya sendiri. Dia bisa dikatakan munafik. Bapak itu munafik. Kenapa munafik? Karena dalam Matius 3 nomor 17 dia berkata, inilah anakku yang kukasihi. Ini anakku yang kukasihi. Jika memang Yesus adalah anak yang dia kasihi, kenapa dia berencana membunuh Yesus? Munafik. Sedikit lagi Pak, bentar Bapak Fens, bentar. Anda tadi berbicara tidak saya potong. Berarti dia munafik. Yang ketiga, ternyata Tuhannya Kristen itu, Tuhannya Kristen itu tidak konsisten. Dia yang membuat aturan, dia yang melanggar. Dalam kitab Keluaran 20, dia menurunkan 10 hukum Taurat kepada Bani Israel. Jangan membunuh. Tapi dia sendiri yang meloloskan dan membiarkan pembunuhan terhadap Yesus yang dia utus. Yohanes 17 nomor 3. Yang keempat, ternyata keinginan dari Bapa, Tuhannya teman Kristen, selaras dengan keinginannya iblis. Siapa yang mengatakan? Yesus mengatakan. Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 40 sampai 44 tadi, keinginan iblis itu adalah membunuh dia. Keinginan dari iblis membunuh dia. Maka kata Yesus di situ kan, kalau Allah adalah Bapakmu, kau tidak berniat untuk membunuhku, karena aku datang daripada Dia. Tapi yang kau lakukan berupaya membunuhku. Maka iblislah yang menjadi bapakmu. Orang-orang yang punya niat buruk terhadap Yesus, orang-orang yang berupaya untuk membunuh Yesus, iblislah yang jadi bapaknya. Lalu kalian nisbatkan, kalian katakan, Bapaklah yang berupaya membunuh Yesus. Jika dikomparasikan, ternyata Bapak dalam iman Kristen itu, menurut perkataan Yesus, adalah iblis itu sendiri. Terlalu lama. Sudah, Iblis itu sendiri. Berarti teman-teman Kristen menyembah kepada siapa? Kepada iblis. Gantian. Oke. Silakan dibantah Bibelnya, Mr. Pen, silakan. Ya. Jadi tadi kamu bilang orang Kristen itu tidak paham tentang Bible. Justru kami paham karena kami dikuasai oleh Roh Kudus. Berbeda dengan orang luar. Orang yang mualaf itu kan tidak punya Roh Kudus dia. Jadi dia tidak paham tentang Alkitab. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah itu adil, ya. Allah itu adil dan Allah juga itu kasih. Kenapa Allah itu adil? Jadi kalau ada manusia berbuat jahat, itu harus dihukum. Ya toh? Setuju? Kalau manusia berbuat jahat, itu pasti dihukum karena Allah itu adil. Tetapi Allah juga itu kasih. Ya, Allah itu kasih. Seharusnya manusia lah yang harus dihukum akibat dosa-dosanya. Tapi Allah tidak mau menghukum manusia. Justru dia mengorbankan anaknya. Nah, disitulah Allah itu kasih. Dia mengasihi anaknya, mengorbankan anaknya, sehingga manusia bisa selamat. Disitulah sebetulnya esensi daripada salib. Ya, tidak mungkin manusia bisa selamat tanpa pengorbanan. Ya, makanya kami tidak perlu lagi ada korban-korban binatang. Setiap tahun tidak perlu ada itu karena Tuhan Yesus sudah melakukan itu, mengorbankan dirinya ganti kami. Ya, jadi tidak ada lagi pengorbanan daging, pengorbanan hewan tidak ada lagi. Itu satu kali dilakukan oleh Yesus. Dan itu adalah merupakan rancangan Bapa. Kalau yang tadi yang Anda maksudkan tadi itu masalah eksekusi di lapangan.
Itu yang disebutkan oleh Yesus. Tapi mengenai grand design tentang penyaliban, rancangan penyaliban itu sendiri adalah dari Sang Bapa, karena memang mengorbankan anaknya ganti kami yang memang harus berdosa, yang harus disalib. Tapi Allah tidak mau untuk kami disalib, maka dia gantikan anaknya, anak yang tunggal. Sama seperti Abraham mengorbankan anaknya yang tunggal, Ishak, begitu. Terima kasih. Oke, coba kita kaji teman-teman ya. Mr. Vance ini ketika dia mengatakan Tuhan yang adil, apakah perkataan itu berangkat dari pemikiran yang logika atau pemikiran yang sehat? Kita uji. Sekarang saya tanya mas kepada Mr. Vance, apakah adil menurut Anda ketika orang tidak berdosa harus dikorbankan untuk menebus dosa orang yang berdosa? Siapa yang tidak berdosa? Manusia itu semua berdosa. Oke, berarti Yesus berdosa. Manusia pada prinsipnya Berarti berdosa. Yesus berdosa. Berarti Yesus berdosa. Tidak, Yesus tidak berdosa. Nah, itu yang saya tak maksud. Yesus Ya, Yesus tidak saya maksud. Justru Yang saya maksud dengar dulu, manusia yang dengar dulu. berdosa yang Dengar dulu. harus disalib Mr. digantikan oleh Vance, manusia yang Mr. tidak Vance. berdosa. Sabar dulu, Mr. Vance. Ya. Anda tadi katakan Tuhan Anda itu adil. Makanya saya bilang, coba kita kaji ya. Adil menurut Mr. Vance ini, apakah berangkat dari logika yang sehat atau dari logika falasi? Logika yang salah. Saya tanyakan, apakah di pandangan Anda ini sebuah keadilan ketika orang tidak berdosa harus dikorbankan untuk orang yang berdosa? Apakah itu sebuah keadilan? Itu unsur kasihnya ada di situ, kan ada tadi dua. Nanti dulu, jawab dulu. Berbeda. Jawab dulu. Iya. Jawab dulu, saya tanya logika Anda. Apakah logika Anda sehat? Apakah logika Anda sehat? Kita kaji lagi ya. Menurut Anda, apakah adil ketika orang tak berdosa harus dikorbankan, dianiaya, dibunuh untuk menyelamatkan orang yang berdosa? Apakah itu adil? Justru keadilan di sini maksudnya begini. Jadi Yang saya kita tanggap tanyakan ini. adil apa tidak? Keadilan di sini. Anda semua tinggal itu jawab orang adil atau tidak. dulu. Pengertiannya di sini begini. Loh. Semua orang yang berdosa itu harus dihukum. Harus dihukum. Iya, saya tahu semua orang berdosa harus dengar dulu, dihukum. di dalam iman Kristen semua orang berdosa itu harusnya dihukum. Oke. Tapi mereka tidak jadi dihukum karena mereka sudah ditebus dengan darah orang yang tidak berdosa, betul? Ya, kasih, itulah kasihnya Allah. Nah, sekarang saya tanya, apakah kata adil yang Anda katakan tadi berangkat dari nalar yang sehat? Saya uji dulu. Ketika orang yang tak bersalah harus dikorbankan untuk menyelamatkan orang yang bersalah, apakah itu adil? Ya karena dia mengorbankan anaknya sendiri. Dia kan mengorbankan anaknya sendiri. Kecuali Anda orang lain tidak yang jawab adil dikorbankan. atau tidak loh. Di situ adalah unsur pengorbanan. atau tidak? Dia mengorbankan anaknya sendiri. Yang adil itu adalah semua manusia yang harus Iya, dikorbankan. anak. Sekarang saya tanya ke Dinda Mr. Vance ya. Anaknya ini berdosa nggak? Tidak berdosa. Nah, ketika dia mengorbankan, menumbalkan anaknya yang tidak berdosa untuk Ya, menyelamatkan orang yang berdosa, apakah Ya. itu adil? Adil dan kasih di situ. Jadi jangan dipisahkan. Nanti antara dulu adil- kasihnya. adil dan Nanti dulu kasih. kasihnya. Nanti kita mengarah kepada kasihnya. Ya, ini saya bikin pilihan ganda supaya Anda mudah untuk menjawabnya ya. Ketika ada seseorang yang mengorbankan orang yang tidak bersalah untuk menyelamatkan orang yang bersalah, perbuatan itu apakah perbuatan itu A adil, B tidak adil? Jadi begini ya, adil untuk pandangan Allah. Adil. Adil. Sudah Untuk teman-teman ya, pandangan Allah. teman-teman ya. Ternyata perkataan adil, narasi adil itu keluar dari logika orang yang sakit. Itu kan ada tidak ada pengertian. keadilan. Tidak ada keadilan bagi keputusan mengorbankan orang yang salah untuk menyelamatkan orang yang bersalah. Nggak ada keadilan. Berbeda konteksnya. Jadi dia anaknya sendiri yang dikorbankan, bukan orang lain. Nah, Karena itu ini dia. keinginan Bible kalian.
kalian. Ini Itu kan keinginan Bible kasih. kalian. Kan saya bilang tadi Gantian ada bentar, dua Pak. unsur. Ada Sebentar, keadilan sebentar. dan ada kasih. Jangan hanya keadilan Sebentar. doang yang di. Ya. Ya, sebentar. Ini saya buktikan bahwasanya teman-teman Kristen ini berpendapat dan beriman itu di luar konteks Bible. Mereka berkata dan memutuskan sesuatu di luar konteks Bible. Karena apa? Di dalam kitab Amsal, makanya saya katakan Anda itu tidak, maaf ya, Anda itu tidak waras, maaf. Dan Anda membantah Bible. Kenapa saya katakan begitu? Karena Bible Anda yang mengatakan begitu. Nih, saya buka Amsal 21 nomor 18. Ini. Ketentuan dari Tuhan dalam Bible Anda tidak seperti yang Anda katakan. Anda tadi sepakat ketika orang yang tidak bersalah dikorbankan untuk menyelamatkan orang bersalah. Baik, Anda berkata begitu, tapi Bible Anda tak menginginkan itu. Bible Anda menginginkan orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Bible Anda menginginkan orang yang bersalah itulah yang harusnya dikorbankan untuk orang yang benar. Dan orang pengkhianat sebagai ganti atas orang jujur. Tapi pemikiran Anda kebalik dengan isi Bible kalian. Anda mengatakan sebuah keadilan bagi Tuhan kalian ketika orang benar itu dikorbankan untuk orang salah. Sementara Bible kalian sendiri mengatakan bahwasanya yang harusnya terjadi orang fasik yang dipakai sebagai tebusan orang yang benar. Dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Ini tertulis dalam Bible kalian. Itu kan versinya lain. Dan yang kedua, ini Nggak usah dicampur aduk. yang kedua. Itu kan Ini lain yang kedua versinya. ini. Ya. Ini yang kedua ini. Matius ini. Matius 3 nomor 17. Nih. Apa katanya di sini? Loh, kok jadi gini, bentar ya. Matius 3 nomor 17. Ini. Matius 3 nomor 17. Ini. Ya. Apa katanya? Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan. Suara dari surga ini suara siapa, Pak? Bapak. Suara Bapak. Apa kata Bapak? Inilah anakku yang kukasihi. Yesus itu anak yang dikasihinya. Jadi jangan Anda sangkakan bahwasanya Bapak itu ingin membunuh Yesus. Bapak itu mengasihi Yesus. Sementara dalam narasi Yohanes 8:40 sampai 44 yang ingin menyakiti dan membunuh Yesus itu adalah iblis. Ternyata teman-teman Kristen lebih condong kepada pemikiran dan juga kehendak dari iblis. Oke. Bahkan di ayat lain dikatakan, ya, di ayat lain dikatakan, Satu-satu jangan terlalu banyak. Satu-satu dibahas. Jangan terlalu banyak. dengarkanlah dia. Dengar dulu Pak, sedikit lagi nih. Tidak ada narasi satupun di dalam Bible di mana Bapak berkata, salibkanlah dia. Sebut satu ayat dalam Bible di mana Bapak mengatakan salibkanlah dia. Oke. Setelah iblis membuat narasi dan skenario pembunuhan Yesus dengan mati di kayu salib, yang mendapatkan manfaat atas itu siapa? Bukan tentara Romawi, bukan pemerintahan Romawi, bukan Yahudi. Siapa yang mengatur dan membuat rencana, membuat manfaat atas semua itu? Siapa? Teman-teman Kristen. Dari rekayasanya iblis, mereka mengklaim mendapatkan penebusan dosa. Maka jangan salahkan ketika orang memandang ternyata iman Kristen itu bangkit ya atau lahir dari inisiatifnya iblis. Iya, oke. Oke. Baku gantian ya. Jedel, selamat datang di kebenaran. Oke. Jadi intinya tadi saya bilang iblis itu ingin menggagalkan penyaliban. Tidak Sama ada, seperti- tidak ada. Nah, Tidak tunggu dulu, ada sama narasinya itu, seperti- Pak. Sama Data. seperti yang di sama Datanya, seperti- Pak. Datanya. Saya minta datanya. Iya, Di sama mana seperti- data dalam datanya Bible tadi- dikisahkan iblis berupaya menghentikan penyaliban atau menggagalkan penyaliban? Mana datanya? Datanya tadi Matius 16
ayat Tidak 21 ada, sampai 3. tidak ada narasi dari Yesus mengatakan iblis kau berupaya menghentikan penyalibanku. Tidak ada, Pak. Oh, Tidak itu ada. memang tidak ada seperti begitu. Nah, nggak maksudnya ada. begini. Makanya, Begini maksudnya. makanya gini loh, Pak Bapak Mr. Fans, bedakan dulu antara doktrin dengan dalil. Tidak Ketika apa, Anda tidak pakai berbicara, doktrin di Anda sini. berbicara menggunakan dalil, jangan menggunakan doktrin. Saya Kita tolak pakai dalil dia. tadi kan Matius 16 kan sudah jelas. Tunjukkan Matius 16-nya. Di mana data di situ Yesus melarang iblis untuk Yesus mengatakan iblis berupaya menghentikan penyaliban mana? Mana narasi dalam Matius 16? Aku baca Matius 16 itu udah ratusan kali, Pak. Tidak ada narasi dalam Matius 16 di mana Yesus berkata, "Jangan kau hentikan penyalibanku iblis." Nggak ada. Saya bilang tidak ada. Ya silakan Jadi di Matius 16 nomor berapa? Matius nomor 16 nomor berapa? ayat Yesus 21 bilang. sampai 23. Oke, kita baca ya. Kita buka data Ya. dulu. Matius 16. Matius 16 nomor 21 sampai 23. Ya. Nih datanya. Kita lihat ya, di mana narasi Yesus mengatakan, "Iblis kau berupaya menghentikan penyaliban. Jangan hentikan penyaliban wahai iblis." Nggak ada. Itu doktrin, Pak. Akal-akalan dari bapak-bapak gereja itu. Ini. Ya, lihat ya. Nih, Eh, sejak waktu itu ya. Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ingat, Pak ya, ini tinta hitam, bukan perkataan Yesus ya. Ini bukan perkataan Yesus, tapi menurut iman kalian, ini adalah tulisan dari persaksian ya, bukan perkataan Yesus ini ya. Ini cerita. Saya bilang bukan perkataan Yesus. Aduh Pak, nggak mungkin lah perkataan Yesus. Masa Yesus yang mengarang cerita? Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan. Ini Iya. cerita Pak, yang tidak diketahui kebenarannya. Jadi, waktu itu Yesus sudah menyatakan kepada para muridnya, ini pernyataan Sabar Yesus. dulu, tapi Matius cerita. 16 sudah kita buka Matius 16 ya. Iya. Iya, Sejak ini waktu bukan itu perkataan. Yesus mulai. Tunggu dulu. Dengar dulu, Pak. Coba Yesus jujur mulai lah. menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia Oke. harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak-pihak tua, imam-imam, kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Intinya di situ. Yesus menceritakan Ya, itu. yang saya tanyakan gini Pak, sabar Pak ya, yang saya tanyakan, tulisan dari mulai kata sejak sampai dengan diakhiri dengan kata manusia, ini perkataan Yesus atau cerita yang dituliskan oleh si penulis? Perkataan Yesus terdiri, dilihat di situ ayat Yang mana 23 ada perkataan? kan? Yang mana perkataan Yesus? Yang mana? Yang mana? Ayat Yang mana? 23. Pak, Ayat kalau 23. perkataan Yesus dalam Bible itu bertinta merah. Ini hitam semua. Maka Ini kata hitam Yesus, semua. Jadi gini ya, boleh maka saya Yesus narasikan. berpaling dan berkata kepada Ya. Petrus, hanyalah Oke, iblis. boleh. Boleh saya narasikan sebentar, saya jelaskan, Bapak. Makanya saya bilang, kalian kalau mau tahu Bible, tanya sama mu'alaf. Mu'alaf ini sudah bertahun-tahun baca Bible dan mendalaminya. Ini bukan perkataan, Bapak. Dengar dulu, Bapak. Pengaruh iblis Ganti kita itu ngomongnya, diliputi ya. dengan kesombongan. Memang begitulah Iya, kalau dengar iblis. dulu. Begitu. Dengar dulu ya, dengar dulu. Ini cerita Bapak, di mana Matius yang katanya penulisnya adalah Matius menceritakan tentang kejadian pada saat itu. Ini cerita, bukan informasi yang dikatakan oleh Yesus. Apa ceritanya? Dia tuliskan di dalam Matius 16 nomor 21-23. Inilah cerita dia. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua. Ini masih cerita semua. Imam-imam Apakah itu tidak kepala, benar? dan ahli-ahli Taurat. Apakah itu tidak dibunuh benar? dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dengar dulu Pak, saya baca Bible Anda nih loh. Cerita ini, tetapi Petrus nih,
Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, ini cerita. Ini disimaknya, cerita. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu dari hal itu. Sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Kenyalah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Ini cerita yang dituliskan oleh Matius. Ini cerita yang dituliskan oleh Matius. Sementara di dalam narasi cerita ini, dari Matius 16 sampai dari nomor 1 sampai nomor sekian, sampai selanjutnya sampai habis, tidak ada dalam narasi ini di mana Yesus mengklaim dia hadir di tengah-tengah pada saat kejadian ini. Tidak ada. Matius itu nggak ada, Pak, di sini, Pak. Ketika bukan penafsiran. Oke, jika memang Matius hadir, jika memang Matius hadir dalam Matius 16 ini, sebut satu ayat dalam Matius 16 dari nomor 1 sampai selesai, di mana Matius si penulis mengklaim dirinya hadir pada saat kejadian, di mana? Ini kan sudah di ayat berapa? Di dalam bentuknya pemberitahuan. Di ayat berapa? Yang saya tanyakan. Pemberitahuan tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti dia. Di situ kan jelas. Bapak, yang saya tanyakan. Sabar, Pak, saya tanyakan. Jika Anda mengklaim dan mengatakan Matius hadir pada saat dialog terjadi antara Yesus dengan Petrus, sebut di ayat berapa dikatakan Matius itu ada pada saat kejadian itu? Di ayat berapa? Ini kan para murid yang hadir semua. Semua pemberitahuan tentang penderitaan Yesus dihadiri oleh semua murid. Dimanapun Yesus berada, di situ ada murid. Bagaimana caranya? Pak, jangan ngarang, Pak. Jangan ngarang-ngarang, jangan berangan-angan. Tidak mungkin ada seperti begini. Saya minta data. Jika ada kalimat seperti sejak waktu itu Yesus menyatakan kepada muridnya, dari mana itu kalau tidak ada dia? Bagaimana? Nah, ini yang mau kita kaji. Apakah tulisan yang tertulis dalam kitab Matius ini adalah benar? Karena gini loh Bapak dengar ya. Di dalam kitab yang kalian imani adalah kitab Injil. Selain kitab Matius, itu ada kitab Petrus, betul? Betul kan? Nah, di dalam narasi Matius 16 nomor 21 sampai 23, di situ ada narasi dialog antara Yesus dengan Petrus. Petrus yang dimaksud itu adalah Petrus muridnya Yesus. Jika memang apa yang dituliskan Matius ini selaras, jika memang apa yang dituliskan Matius ini benar adanya, dialami oleh Yesus dan juga Petrus, salah satu penulis dalam Bible itu ada namanya Petrus, disebut dengan kitab Petrus. Coba sebutkan, Pak, tulisan yang dituliskan Matius ini, apakah tertulis dalam kitabnya Petrus? Apakah tertulis dalam kitab Petrus dengan narasi yang sama? Gak ada, Pak. Dalam kitab Matius 16, Matius mengisahkan kisah Petrus dengan Yesus. Tapi di dalam kitab Petrus, yang diimani penulisnya adalah Petrus gak menceritakan hal itu. Kan aneh. Analogi itu sama gini, Pak. Gini, Pak, sama analoginya begini, Pak. Saya ini pelaku kejadian. Jadi begini, justru di sini analogimu yang tidak, logikamu tidak jelas. Ini ilmu loh untuk teman-teman Kristen loh. Itu bisa sabar dulu, Bapak Pens. Pada saat kenaikan Tuhan Yesus ke surga, itu semua tulisan Yesus. Sedangkan ini terjadi sebelum penyaliban. Yesus kapan pula Yesus menulis, Pak? Jadi jangan kapan pula Yesus tentang keniscayaan Alkitab. Kau tidak paham tentang Alkitab. Walaupun kau mualaf, kau tidak paham tentang Alkitab. Karena tidak ada Roh Kudus. Saya belajar Bible itu sudah bertahun-tahun, dengar ya. Silakan bantah saya dengan data, dengar ya. Tapi di luar Roh Kudus tidak ada artinya, tidak ada apa-apanya. Iya. Bapak, sabar dulu Bapak ya. Saya berikan analogi gini. Kejadian saat ini, komunikasi dan juga dialog antara saya sama Bapak saat ini, ya, yang mengalami itu saya. Kan gitu. Lalu ada orang ketiga menuliskan dialog kita ini. Gitu loh. Saya juga menuliskan sesuatu tentang dialog kita ini. Sumber kredibel yang bisa dipercaya, tulisan dari saya yang merupakan tokoh ataupun pelaku, atau tulisan dari orang yang bukan tokoh ataupun pelaku. Tulisan siapa yang lebih kredibel? Yang lebih dipercaya tulisan siapa?
tulisan para murid Yesus yang hadir pada saat itu dia saksikan. Tidak mungkin dia tulis kalau tidak disaksikan. Jadi itu namanya ngarang bebas. Ngarang bebas kalau namanya makanya itu. kembali ke pertanyaan saya di awal tadi Bapak, jika memang Matius itu menyaksikan, sebut satu ayat di dalam kitab Matius 16 dari nomor 1 sampai selesai, di mana Matius mengklaim dia hadir pada saat itu. Contoh Tidak perlu dengan ada klaim-klaim seperti itu. Yang dinarasikan adalah Yesus sendiri. Ya, dengar dulu. Tidak perlu ditonjolkan miliknya. Iya, Gitu. contoh dalam Matius 16 dari nomor 1, Matius itu meredaksikan, lalu aku Matius menyaksikan sebuah kejadian atau komunikasi bahwasanya Yesus berkata, adakah seperti itu? Gak ada, Pak. Gak ada. Karena apa? Itu buktinya dia tidak ada di TKP, Pak. Dia tidak ada di TKP. Jadi begini. Di pengadilan saja tulisannya ini tertolak. Makanya dulu ketika aku masih Kristen, ku baca tulisan Matius, ketika menceritakan tentang Petrus, ku baca kitab Petrus yang diimani pada saat itu tulisan dari Matius, tulisan dari Petrus, aku heran. Petrus yang jadi pelaku, kok Matius yang menuliskan? Sementara Petrus menuliskan, tapi dia tidak tuliskan kisah yang tertulis yang dikatakan disaksikan oleh Matius. Memang begitu, memang begitu. Sama seperti kalau sutradara tidak perlu ditulis namanya. Sutradara itu dia tuliskan pelaku-pelaku yang ada. Nggak boleh gitu, beda. Pak. Iya, Nggak boleh gitu. Sebuah Beda. film saja, Memang kalau ada Bapak. penulis. Bapak, sebuah film saja sebelum dimulai dibuat itu nama sutradara si Fulan, produsernya si Fulan, pemainnya si Fulan. Nggak ada sutradara yang tidak menuliskan namanya, Pak. Di dalam alur cerita, Jika di dalam ada alur yang cerita tidak pernah ada sutradara yang menuliskan namanya. Itu omong kosong itu kalau ada. Loh, Itu Bapak bilang tidak ada iya. sutradara yang menuliskan Ini kan namanya. alur cerita yang Saya di dalam buktikan ya. di Saya dalam buktikan ya. Alkitab Kalau saya bisa yang kita buktikan. baca tadi ini adalah alur cerita. Kalau saya bisa buktikan. Jadi penulis kalau tidak saya perlu dia bisa- menyebutkan namanya. Bapak, Begitu. Bapak dengar ya. Ini teman-teman ya, untuk kesekian kalinya saya buktikan bahwasanya Bapak Mr. Fancy ini masih Kristen karena nggak tahu Bibelnya. Dia tadi mengatakan tidak ada sutradara yang menuliskan namanya. Ingat ya, itu tadi perkataan Anda. Saya buktikan ini. Satu-satu saya tunjukkan kepada Anda. Ini. Si sutradara menuliskan namanya. Nih, saya buktikan ya. Dituliskan namanya. Dimulai dari kitab Galatia 1. Dia tulis sutradara menuliskan namanya dari Paulus. Udah, ditulis namanya kan? Itu kan surat. Lalu kita pegang, pindah. Ini. Itu surat. Ini sabar dulu Bapak. Kalau surat Sabar memang dulu begitu. Bapak. Bapak Surat bilang tadi ditujukan dari sutradara mana, kamu ditujukan nggak mungkin kepada nulis siapa. namanya. Sabar dulu Bapak. Aduh. Bapak sabar dulu Bapak. Ini Bapak. Efesus 1 dari Paulus. Dia menulis namanya. Kolose 1. Semua ini di dalam tulisannya Paulus ini. Kolose 1. Apalagi nih? Kita buka ini. Dari Paulus. Kena lagi Bapak. Makanya saya bilang, kalian masih Kristen karena nggak tahu Bibel kalian. Semua tulisan-tulisan Paulus kalau dikembalikan dari nomor 1, Kolose 1 nomor 1 dari Paulus, Efesus 1 nomor 1 dari Paulus, Galatia 1 nomor 1 dari Paulus, Roma 1 nomor 1 dari Paulus. Apalagi Filipi 1 nomor 1 dari Paulus. Saya nggak mungkin tahu ini kalau saya tidak baca Bibel dulu, Bapak. Makanya aku bilang, kalian kalau mau tahu tentang Bibel, kalian tanya sama mu'alaf yang sudah fasih bacanya, sudah fakih bacanya. Kalian akan jadi pendeta yang hebat. Gitu loh. Jadi, yang mau kita sampaikan begini teman-teman, pemikiran yang nggak masuk akalnya.
Matius menuliskan kisah antara Yesus dan Petrus dalam Matius 16 nomor 21 sampai 23. Petrus pun mengambil bagian dengan menuliskan kitab dalam kitab Petrus. Tapi narasi yang disampaikan Matius narasi yang disampaikan Matius tentang diskusi antara Yesus dengan Petrus, ya, tidak dituliskan Petrus dalam kitabnya. Di situ yang nggak masuk akalnya. Makanya saya bilang cobalah baca Bible-nya itu dengan hati yang jujur gitu loh, pemahaman yang jujur Bapak. Sekarang saya tanyakan Bapak, gini Bapak, di dalam Matius 16 dari nomor 1 sampai. Kenapa bertanya terus? Kita harus bertanya sekali-sekali juga. Masa begitu? Mau tanya sekarang? Teman-teman, tap layar lah teman-teman, lo forensnya bentar Pak ya, biar boleh foto saya tanya sekarang? Boleh. Sekarang? Oke. Boleh, bentar Pak. Saya minta penonton tap layar dulu, biar jangan rungkat. Saya minta teman-teman tap layar dulu. Tadi saya layar mengatakan, teman-teman ya. Tolong tap layar lo forensnya teman-teman ya, biar kuat komalku. Ini resikonya besar teman-teman. Aku naik dengan satu akun nih. Tadi saya mengatakan. Mudah kena rungkat ini teman-teman. Karena saya tidak punya akun cadangan untuk naik ke atas. Tolong bantu tap layarnya, lo forensnya teman-teman ya. Saya nggak bikin WL itu. WL nggak ada saya buat. Oke. Ya, silakan Bapak Mr. Feds. Oke. Ya. Tadi saya sudah katakan di awal bahwa iblis itu rencananya untuk menggagalkan salib, penyaliban ya. Dan itu yang dialami, dan itu yang dialami nggak ada data ya, narasi itu nggak ada datanya ya. Itu yang dialami oleh Nabi Isa maksudnya. Jadi Nabi Isa tidak jadi disalib, itulah tujuan daripada iblis untuk menggagalkan penyaliban. Jadi Isa kan tidak disalib, karena itu adalah karya iblis. Karya iblis. Makanya itu iblis senang sekali Isa tidak disalib. Makanya banyak iblis berbondong-bondong masuk Islam, beragama Islam. Itu dia poinnya. Di mana datanya iblis masuk Islam, Pak? Itu Al-Jin, Alkitab Al-Jin. Kan ada kan? Di mana dikatakan iblis masuk Islam? Di mana? Ya, iblis kan dengan jin sama datanya aja. Di mana? Di Quranmu. Di mana datanya? Di mana datanya di dalam Al-Quran dikatakan iblis masuk Islam? Di surat apa, ayat berapa gitu loh? Di surat Al-Jin. Kau bacalah. Masa tidak mengerti? Surah Al-Jin ayat berapa? Saya sudah bertahun-tahun baca Quran, Pak. Bahkan saya lebih intens baca Quran ketimbang saya baca Bible dulu. Saya sudah ratusan kali baca Quran itu, Pak. Apa memang benar jin tidak masuk Islam? Apa memang jin tidak masuk Islam? Bapak, saya tanyakan kepada Anda, di mana datanya di dalam Al-Quran? Gini Pak ya, jangan ketika Anda tidak mampu lagi berdialektika, tak mampu lagi untuk berdiskusi, amarah Anda memuncak hingga menyatakan narasi yang mengarah kepada fitnah dan juga hujatan. Gak boleh begitu. Saya tahu Bapak saat ini sudah marah, wajah Bapak sudah merah. Tapi gini Pak, kita boleh narasi kita boleh keras, tapi ajar tetap dingin gitu loh. Di mana? Di surat Al-Jin. Pokoknya kau baca ayat Al-Jin. berapa? Ada jin masuk Islam. Iya, ayat berapa dikatakan ada jin masuk Islam? Di surat apa, ayat berapa Pak? Udah marah dia nih. Oke, saya cari dulu ya. Udah kalian buktikan kan? Kalian udah saksikan kan? Mu'alaf ini bukan kaleng-kaleng loh. Mu'alaf ini bukan kaleng-kaleng. Makanya saya bilang mu'alaf itu salah satu apologet yang paling ditakuti teman-teman Kristen termasuk pendeta. Karena apa? Karena mu'alaf ini berupaya menguasai kedua kitab itu tadi. Baik Quran surat Al-Jin, baik Quran maupun Bible. Surat Al-Jin ayat 1 sampai 11. Ya baca Pak, silakan Pak. Di mana narasinya itu dikatakan bahwasanya Sayyid Iblis itu masuk Islam di mana Pak? Baca Pak, baca. Nomor 1 sampai 11 sampai selesai surah Al-Jinnya pun silakan dibaca Pak. Kita berikan Bapak waktu, silakan. Ya. Jadi makhluk Allah berfirman juga memiliki kewajiban untuk beriman dan ada yang masuk Islam.
Hah? Ya. Itu di dalam ayat 11. Itu di ayat berapa? Di ayat berapa Ayat iblis 11. dikatakan masuk Islam? Ayat 11. Iblis masuk Islam katanya. Ya. Pokoknya di surat Al-Jin ayat 1 sampai 11 kau baca. Iya, nggak ada Pak. Saya udah baca itu Pak. Dari ayat 1 sampai 11 tidak ada dikatakan bahwasanya iblis masuk Islam. Tidak ada. Nah, ada. Masa tidak ada? Coba tampilkan. Ya udah Anda baca lah gitu loh. Coba tampilkan. Nih, saya buktikan ya. Saya buktikan kedustaan dari Bapak ini. Karena dia kalah dalam berdebat, tak bisa membela imannya, hingga akhirnya dia menebarkan fitnah terhadap Islam. Ya. Kita buka ya. Di mana narasinya dikatakan iblis masuk Islam nih. Itu kok jadi Nih ya. bodoh kalau Nih, kita mulai dari nomor 1 ya, ayat 1 ya. Katakanlah Nabi Muhammad SAW, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaanku. Sekumpulan jin mendengarkan bacaan Nabi, lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, yaitu Al-Quran. Jin memuji Al-Quran ya, tapi nggak ada riwayat menyatakan dalam Bible jin itu memuji Bible, nggak pernah itu. Yang memberikan petunjuk ke jalan yang benar. Ya, jadi jalan yang lurus itu adalah Quran. Lalu kami beriman kepadanya dan kami sekali-sekali tidak akan mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan kami. Tidak ada ya narasi iblis masuk dalam Islam. Dan sesungguhnya maha tinggi keagungan Tuhan kami, dia tidak bersih dan tidak beranak, ya. Nomor 4, ayat 4. Dan sesungguhnya orang yang bodoh antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Ayat 5. Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Nomor ayat 6. Dan sesungguhnya ada beberapa laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Ya. 7. Dan sesungguhnya mereka jin mengira seperti kamu, yaitu orang musyrik Mekah, yang juga mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat. Ayat 8. Sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Ayat 9. Dan sesungguhnya jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri, dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang siapa mencoba mencuri, dengar berita itu, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintainya untuk membakarnya. Ayat 10. Dan sesungguhnya jin tidak mengetahui adanya penjagaan itu. Apakah keburukan yang dihendaki bagi orang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan baginya? Ayat 11 nih. Dan sesungguhnya di antara kami jin ada yang soleh dan ada juga kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda. Di mana di sini dikatakan iblis masuk Islam, Pak? Mana iblis masuk Islamnya, Pak? Berarti sudah dirubah itu. Coba. Saya pernah baca kok. Mana iblis? Saya pernah baca. Udah kita baca loh. Gini Pak, saya minta tolong. Saya boleh minta tolong gini Pak, saya sampaikan Pak. Ya, silakan Anda menjadi Kristen, tapi pada waktu yang sama Anda jangan jadi penipu Pak. Tolong. Silakan jadi Kristen, tapi pada waktu yang sama jangan jadi penipu gitu loh. Justru yang menipu siapa? Yang menipu siapa? Nah, Anda menipu. Anda mengatakan di dalam surah Al-Jin dikisahkan iblis masuk Islam. Yang menipu itu bahwa kalau Yesus itu disalib sementara kita mau bilang tidak disalib, itu kan penipu namanya itu. Oke, kalau saya bisa buktikan bahwasanya Yesus tidak disalib, apakah Anda mau menerima data saya? Oh, tidak mungkin tidak disalib. Saya buktikan ayat dalam Bible Anda. Masa Yesus tidak disalib. orang. Yesus tidak disalib. Gimana? Siap? Saya buktikan Bible Anda mengatakan Yesus tidak disalib. Mau saya tunjukkan datanya? Coba tunjukkan. Datanya? Oke. Tunjukkan. Simak. Saya akan buktikan dengan satu data saja hancur doktrin dan dogma tipu-tipu Yon Oten. Tengok ini. Coba. Di mana ayat berapa? Nih. Kita buka dalam kitab Lukas 22. Ini. Lukas 22. Ini, saya akan buktikan Yesus tidak disalib. Yesus anak Maria tidak disalib.
Perikopnya ya, rencana untuk membunuh Yesus. Nah, perikop kedua di ayat 3-nya, Yudas mengkhianati Yesus. Nah, yang mau saya bawa di sini ayat 69-nya, Pak. Ini panjang ya. Yang merah perkataan Yesus. Makanya tadi saya bilang, Matius 16 yang Anda sampaikan itu bukan perkataan Yesus, tapi cerita yang diceritakan oleh si penulis. Nih, panjang ya. Saya ambil di ayat 69 yang jadi poinnya ini. Yang jadi poinnya 69 ini. Ini. Nah, baca Pak ayat 69-nya. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Allah Maha Kuasa. Sekarang saya tanya. Yang berkata, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah. Ini siapa yang berkata, Pak? Yesus. Nah, anak manusia yang sudah duduk di sebelah kanan Allah itu siapa, Pak? Yesus. Ada berapa Yesus, Pak, jadinya, Pak? Satu. Hah? Satu. Pelan-pelan, Pak ya. Pelan-pelan, Pak ya. Yesus ini kan berkata di depan mahkamah agama. Yesus kan lagi di depan mahkamah agama ini. Kita baca dulu dari sini ya. Ini perikopnya ya. Yesus di hadapan mahkamah agama. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olok dia. Nih. Ini posisinya ketika berkata, Yesus itu di dunia ini ya. Di depan mahkamah agama ini. Oke, apa perkataan Yesus yang di depan mahkamah agama ini? Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Yang berkata ini siapa, Pak, di depan mahkamah agama? Enggak, tahu nggak artinya itu? Tahu nggak artinya itu? Bapak, Mulai kasih saya kesempatan untuk memberikan Anda penjelasan, Pak. Iya. Itu Saya namanya. tanya, Apa dibilang yang di situ berkata ayatnya? ini, Coba dibaca ulang. mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kok sudah duduk akan di situ, kok jangan akan duduk. Bapak, ini Bapak tulisnya sudah duduk, Pak. Sudah duduk. Akan Saya duduk. nanti merubah pidana, Pak. Pidana, Pak, ini. Jangan kau Ini, sudah rekayasa, duduk, Bapak. tidak boleh. Jangan kau rekayasa Jangan dibaca kita. Bibelnya, Bapak. Berapa? Di sini tertulis ya, bingung dia, weh. 69. Oh, tidak paham, tidak semangat. Dapat debat orang bodoh. Akan di sini Akal sehat. bukan sudah Kalau akan otaknya tidak nyampe, Sudah tidak duduk loh, Bapak. akan duduk. Siapa yang salah? Akan duduk. Oke, Akan duduk. sekarang gini ya, kita buka dalam original teksnya boleh? Kita buka original Oh teksnya jangan, ya, usah. dalam Akan sabda duduk Kitab itu ya. salah itu. Kenapa Kok putar-putar disalahkan balik Bibelnya? memang? Bapak, Ini kenapa Bibelnya disalahkan? Akal sehat yang benar. Kenapa Bibelnya disalahkan?